Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Itu maknanya. Masya Allah. Kemudian yang kedelapan, apabila merasa gelisah dan risau, apalagi yang sedang punya masalah, mau tidur nggak bisa, mau bangun ngantuk, apa yang harus dilakukan? HP lagi. Ya Allah. Baik, maka ternyata apabila dalam keadaan tidur yang gelisah atau sulit untuk tidur dan seterusnya, setelah itu tolong doa ini dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan, dan dari kedatangannya mereka padaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Kenapa kok nggak bisa tidur? Karena syaitan betul-betul itu datang. Kalau menjelang subuh nggak bisa bangun, itu dikencingi aja nggak bisa bangun, apalagi kalau dikipasin. Oleh karena itu sangat penting untuk baca doa ini. Kalau bagi yang ada kan tipe orang-orang yang kalau sudah bangun nggak bisa tidur lagi, itu. Baik, kemudian yang ke-9, memakai celak mata ketika hendak tidur. Ini justru syariat loh, Bu. Iya, pakai celak. Justru ini syariat yang hampir hilang. Makanya sekarang nanti pakai, pasti suaminya bingung. Mama kenapa ini mau tidur kok gini? Bilang aja tadi dapat ilmu ini, terus tunjukkan ini loh dalilnya gitu. Nggak usah menyebuti ustadznya, karena nanti saya ditelponin kan repot urusannya. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki pun gitu. Karena ini faedahnya sangat bagus sekali, ya. 3 kali goresan, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti menakutkan. Iya. Kenapa? Manfaatnya apa? Lakukan dulu. Karena ini sunnah Nabi. Insya Allah nanti manfaatnya mata kita akan jauh lebih jernih, lebih baik, dan seterusnya. Tapi nggak usah dipoto setelah dicelak, nanti foto di share lagi, jangan ya, haram. Kemudian yang ke-10, hendaklah mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Jadi kibaskan sambil membaca basmalah, ya. Ini dalilnya, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud. Itu kalau ini insya Allah sudah, ya. Kalau ini insya Allah sudah diamalkan. Yang ke-11,
Jika sudah bangun tidur, hendaklah membaca doa sebelum berdiri dari tempat pembaringannya. Jadi jangan berdiri dulu, duduk ya, biar aliran darahnya sempurna dulu sambil membaca ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz, bukankah ini doa anak-anak? Loh, kalau anaknya masih kecil hafal. Tapi kalau anaknya sudah gede, sudah nggak hafal lagi. Karena ini doa anak kecil. Salah, ini bukan doa anak kecil, ini doa kita semua. Itu. Yang ke-12, hendaklah mensucikan hati dari setiap dengki yang mungkin timbul pada saudaranya sesama muslim dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada manusia yang lainnya. Jadi dievaluasi, hari ini tadi saya marahnya berapa kali, kepada siapa saja ya. Kalau alhamdulillah hari ini saya nggak marah, gimana mau marah seharian tidur terus. Kemudian yang ke-13, hendaklah senantiasa menghisap atau mengevaluasi diri, merenungkan diri hari ini. Di dalam Islam ada sahabat mulia menyampaikan, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi setiap malam. Yang ke-14, hendaklah segera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap dosa yang dilakukannya. Hari itu, inilah 14 adab ketika akan tidur. Pertanyaannya, dari 14 tadi yang pernah kita lakukan ketika akan tidur, jamaah pernah tidur enggak? Setiap hari kan? Berapa persen dari 14 ini yang kita amalkan? Nanti ngitungnya di rumah aja ya, jangan di sini. Nanti kalau di sini. Kemudian sunnah-sunnah sebelum tidur. Kalau tadi adab, sekarang sunnah. Kalau ini saya ringkas saja, nanti dalilnya dibaca sendiri ya. Yaitu meletakkan tangan kanan yang kanan di bawah pipi kanannya. Jadi tangan kanan di bawah ini. Hadisnya tadi riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian membaca doa-doa yang telah disampaikan tadi, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian sunnah-sunnah setelah bangun tidur. Kalau tadi akan tidur, sekarang bangun tidur, biar lengkap. Karena ini pembahasannya adab tidur. Karena ini poinnya tadi doa mau tidur tadi. Pertama, mengusap bekas tidur yang ada di wajahnya maupun tangannya. Jadi diusap dulu di wajahnya bangun tidur. Jangan-jangan apa itu? Bekas-bekas apa itu? Ya saya nggak tega ngomongnya gitu loh. Tapi jamaah tahu kan? Di bantal itu kan ada pulau-pulau itu loh. Iya, nggak ada ya. Baik, jadi itu dilap-lap dulu. Kemudian ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian bersiwak. Siwak ini juga amalan yang hampir punah. Iya. Sebetulnya siwak ini tidak hanya laki-laki, laki perempuan. Tapi kalau enggak ya bisa diwakili sikat gigi. Kemudian beristinsyar atau mengeluarkan atau menyemburkan air dari hidung. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi istinsyar gini Bu. Kemudian keluarkan. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian yang keempat, mencuci kedua tangan 3 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan adab tidur, sebelum tidur dan setelah tidur.
Begitu lengkapnya syariat kita yang memberikan penjelasannya. Kemudian yang tidak kalah menariknya, ma'asyiral muslimin, diwajibkan memperbaharui perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla pada setiap malam guna memperteguh keislaman dan keimanan kita, baik bentuk ucapan maupun perbuatan, sebab pada hakikatnya tiap urusan manusia berada di hadapan Allah. Jadi memperbaharui keislaman dan keimanan baik ucapan maupun perbuatan. Maknanya gimana? Karena perjanjian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sudah Allah berikan dan kita mengatakan iya pada usia di dalam kandungan. Ya, baik, silakan Bu Dokter di-share dulu. Maaf, ini gambar putra atau putri siapa saya nggak tahu. Yang penting ada gambarnya. Nah. Ketika kita di dalam kandungan, ternyata kita sudah berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini perjanjian dengan Allah sebelum manusia dilahirkan. Silakan akhi dibaca Quran surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, ini lihat, ketika usia kandungan itu 4 bulan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alastu birabbikum, maukah engkau bersaksi aku ini Tuhanmu? Seluruh janin yang ada di dalam kandungan ketika itu mengatakan, qalu bala syahidna, betul ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Ini perjanjian seorang hamba di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, perjanjian ini ketika kita di dunia wajib terus kita perbaharui, baik dari sisi ucapan atau dari sisi perbuatan. Sekarang dari sisi ucapan dulu. Dari sisi ucapan, kapan kita memperbaharui perjanjian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Membaca lagi. Masya Allah, banyak sekali. Contohnya adalah ketika kita setelah mengambil air wudhu, ada doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita memperbaharui lagi itu. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan azan, di dalam azan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam sebuah hadis, ketika kita mendengarkan adzan, maka sambutlah lafaz adzan tersebut dengan lafaz yang sama kecuali halatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi syahadat kita sambut dengan syahadat lagi. Jadi perbaharui enggak ini? Perbaharui. Berapa itu nanti? Kemudian iqamah juga ada. Kemudian ketika sholat tasyahud, ya kan, jamaah. Kemudian ada zikir selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, memperbaharui lagi. Kemudian zikir pagi dan petang,
juga memperbaharui lagi. Jadi Masya Allah, dari ucapan kita selalu memperbaiki. Luar biasa. Inilah ma'asyarul muslimin, cara memperbaharui ya perjanjian kita dengan lisan. Lantas bagaimana yang kedua cara memperbaharui perjanjian kita kepada Allah? Dalam perbuatan. Lihat, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka bukti kita memperbaharui perjanjian kita kepada Allah adalah kita selalu beribadah kepada Allah. Dengan apa tadi ibadah tadi? Semua akan bernilai ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala dan caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling efektif untuk memperbaharui perbuatan adalah sholat 5 waktu. Maka lihat, ini ada hitung-hitungan, bukan berarti kita akan menghitung, akan tetapi ini bisa dijadikan sebuah evaluasi. Sampaikan kepada orang muslim yang sholatnya masih bolong-bolong, apalagi tidak sholat. Apa itu? Silahkan diperhatikan cara memperbaharui dengan perbuatan terhadap perjanjian kita kepada Allah. Kita kan, perjanjian kita kan beribadah kepada Allah, karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Mari kita perhatikan, satu hari sholat 17 rakaat. Ini sholat wajib yang dimaksud ya. Kalau sholat sunnah itu bonus-bonus. Satu pekan sama dengan 119 rakaat. Satu bulan 510 rakaat. Satu tahun 6.205 rakaat. Bayangkan jika kita tidak sholat, berapa banyak sudah jumlah rakaat yang kita tinggalkan. Entah bagaimana nasib kita kelak. Iya, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dari kita untuk tetap beribadah kepadanya. Bayangkan bagaimana kalau orang ini enggak sholat. Ma'asyarul muslimin, ini cara memperbaharui perjanjian kita kepada Allah secara perbuatan. Ini ma'asyarul muslimin, ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat kecuali udzur syar'i. Udzur syar'inya apa? Udzur syar'inya hanya untuk wanita. Laki-laki nggak ada udzur syar'i meninggalkan sholat. Saking nggak boleh meninggalkannya sholat, ada yang namanya sholat jamak, ada sholat qashar. Ini masuk ke masalah fikih. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bab fikih ya. Insya Allah. Terakhir, karena mengingat waktu, orang-orang yang beriman senantiasa berlindung kepada Allah dari atau dalam semua keadaan. Sampai-sampai ya sendal patah pun itu dianjurkan minta kepada Allah. Sepele kan itu? Sepele saja kita tetap minta pertolongan kepada Allah, apalagi yang sangat besar. Silahkan, jangan dilihat sendalnya. Lihat Islam itu sampai sendal patah pun ini
jelaskan, bayangin. Sendal itu. Baik, mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha kulla syai'in hatta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Jadi sendalnya patah, bukan patah ya, kalau sendal apa namanya? Putus. Maka mintalah kepada Allah. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya Allah. Ini loh jemaah, apalagi yang besar, haruslah kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada permintaan, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika seseorang ini selalu hanya kepada Allah dan untuk Allah semata, insya Allah kebaikan terus akan ia peroleh, terus diperoleh. Inilah yang akan menjadikan kita insya Allah nanti mempunyai bekal yang banyak guna untuk kehidupan setelah kematian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.